Halo Sobat Pinus, ketemu lagi kita. Lanjutan dari cerita kemarin tentang open water dan fun dive di Pulau Pramuka bareng Pinus. Kali ini kami langsung menceritakan tentang makan malam setelah hari pertama menyelam. Menunya tidak biasanya ya, karena ini disiapkan oleh Pinus dari Jakarta. Nah, kami menikmati menu itu dan kemudian Bang Saiful memberikan briefing untuk besok. Paling kalau besok kan biasanya ramai juga sekitaran jam setengah tiga, jam tigaan kapan. Pokoknya jam setengah tiga kita udah packing udah semua, tinggal jalan. Oh, sekalian beresin aja. Iya, jadi kita sambil jalan sampai Iya. Boleh. Itu aja. Dan ternyata teman-teman Sobat Pinus tahu nggak sih kalau di sana tuh ada rental motor listrik itu untuk muter-muter Pulau Pramuka. Nah itu asik juga tuh kalau dilakukan ya buat teman-teman yang mungkin tidak mau menyelam atau snorkeling, itu masih bisa muter-muter Pulau Pramuka. Nah selesai makan, kami menyempatkan diri untuk jalan-jalan sedikit gitu ya, mengitari arena situ, menyempatkan diri main ke Mazu Dive Center. mesinnya sih standar kayak yang biasa-biasa, cuman kita di ini lagi kayak kita pakai cooler terus pakai saringan lagi, jadi ini ada 2 kali penyaringan dari sini sama yang di tabung. Nah tes tabungnya kebetulan ada di situ kan udah ada tertera. Itu kan kita ada cooler, jadi nggak perlu lagi, jadi nggak terlalu panas. Tempelan-tempelan stiker ini menandakan siapa saja yang datang ke Mazu Diver. Dan kami sempatkan diri untuk nongkrong-nongkrong dan diisi dengan lanjutan diskusi. Oh ya, kalau ngandelin Sabtu Minggu kadang di sininya juga kebentur sama penginapan, kapal juga. Kalau lagi rame sama snorkeling tadi, biarpun kapal kita yang untuk diving 2 kapal, tapi tadi kapalnya semua keluar. Oke, sesampainya penginapan 1000 Resort sebagai rekanan Pinus, kami akhirnya langsung memejamkan mata dan besoknya disambut dengan alam yang indah, cerah, dan hal pertama adalah mengisi tangki. Nah, kali ini tangki perut ya, bukan tangki oksigen karena itu udah dibereskan dan disiapkan oleh tim rekanan dari Pinus. Kapal Arjuna sudah siap, alat-alat sudah rapih gitu ya. Dan ini memang menarik karena spot penyelamannya beda untuk fun dive yang kali ini. Untuk menghindari kerusakan, peralatan selam memerlukan perawatan ketika tidak digunakan. Hal ini dilakukan agar ketika hendak menyelam, peralatan tersebut masih bisa digunakan lagi. SOP yang biasa dilakukan oleh rekanan Pinus di Pulau Pramuka ini adalah membilas dengan bersih alat-alat setelah dipakai menyelam itu dengan air tawar, air bersih. Kemudian alat yang sudah dibilas tersebut disimpan di tempat yang kering. Menghindari peralatan ini terkena cahaya matahari secara langsung ya teman-teman ya. Karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat atau mempercepat penurunan kualitas peralatannya. Kemudian untuk peralatan khusus seperti masker itu disimpan di dalam kotak penyimpanan dan yang lain akan menyesuaikan. Menyesuaikan di sini contohnya ya, fins itu disimpan dalam posisi horizontal. Jika terpaksa disimpan pada posisi vertikal, maka usahakan posisinya tidak bertumpu pada ujung fins. Kemudian untuk baju selam atau wetsuit sebaiknya disimpan dalam keadaan digantung dengan hanger. Kemudian peralatan regulator lebih baik dikeringkan dengan cara digantung, disimpan pada tempat yang kering. Regulator diservis berkala sesuai dengan anjuran yang terdapat pada masing-masing produk. Di sini kita bisa melihat teman-teman peserta fun dive kali ini dengan happy gitu ya menuju ke spot penyelaman. Di kapal mantap juga. So, ketika sudah sampai titik yang ditentukan, maka ada briefing. Penyelaman pertama di hari kedua di Pulau Air Poncok di sebelah barat. Terus untuk kedalaman
penyelaman kita maksimal 20 dan untuk waktu 30 menit ya. Oke. Yang padat kita mau duluan, ayo. Siap. Oh, hidup. Masker 2. Ada. Oke, Om. Sam. Ini mah enak-enak ya. Mantap. Udah kelawan mana-mana. Kemudian, diving itu sangat berbeda dengan snorkeling. Perbedaannya dapat terlihat dari kedalaman laut yang ditelusuri. Untuk snorkeling, biasanya penyelaman hanya dilakukan di area permukaan laut saja. Sementara, diving dilakukan dengan menyelam lebih jauh ke dalam permukaan bawah laut. Ikan-ikannya warna-warni bagus, terumbu karangnya juga oke. Lain kali dilanjutkan lagi. Terima kasih.
dan kapal menjemput teman-teman yang melakukan penyelaman, yang melakukan fun dive. Tandanya apa teman-teman? Tandanya itu tuh, kayak ada sosis warna orange tuh. Dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, jadi karena memang olahraga selam ini safety-nya cukup tinggi, kemudian kami membantu rekan-rekan yang menyelam, mengangkat beban dan semuanya. Dan habis ini biasanya kami saling berbagi cerita gitu. Asiknya bercerita di atas kapal setelah menyelam adalah karena saat di dalam laut memang kita nggak bisa saling cerita. Bahasanya itu bahasa kode pakai gerakan tangan gitu ya teman-teman. Memang asiknya adalah banyak yang bisa dipelajari gitu. Setelah selesai dari spot pertama di hari kedua, kami menuju ke spot berikutnya melewati sebuah lorong indah. Ini memang cakep banget untuk foto-foto ya. Terus kemudian tidak jauh dari ending lorong itu, kami bersiap lagi untuk penyelaman yang kedua. Iya, memang briefing sebelum melakukan penyelaman itu adalah sebuah SOP yang harus dilakukan ya teman-teman. Walaupun kalian sudah menjadi instruktur atau apa itu, memang harus dilakukan dan mendengarkan instruksi dari guide yang ada. Kalau bisa kedalaman di atas 10 aja, jangan 9. Kalau 10 ke 11 nggak aman. Tapi di situ ikan sama turtle di situ mainnya, di arus itu. Cuman kalau mau bisa ini sih nggak apa-apa, kalau mau coba pegangan aja. Yang pasti jangan sampai kita ke bawah. Untuk melakukan aktivitas ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setidaknya Anda harus memiliki kemampuan berenang, sertifikat menyelam, serta perlengkapan dan peralatan khusus. Sebagai contoh ada baju renang, tabung oksigen, kacamata, kaki katak, dan ya banyak yang kita bisa lihat tadi. Setelah pengecekan alat semua sudah dilakukan karena harus make sure ini benar-benar aman, semua alat udah cakep. Kemudian mulailah kami masuk ke air. Coba jangan pakai pemberat, cuma kan namanya Kemarin aja berat ya. Pak nggak bisa. Turun sini apa sana? Di sana boleh, di sini juga nggak apa-apa. Awas. Ada beberapa teknik untuk masuk ke air ya, yang kita lihat barusan tadi itu namanya rear roll method, yaitu teknik masuk ke dalam air dengan badan menghadap ke kapal sambil sedikit menunduk, lalu memegang masker serta mouthpiece lalu berguling ke belakang. Teknik ini biasanya dipakai saat nyelam dengan perahu kecil atau perahu karet untuk menjaga keseimbangan perahu. Terus kemudian biasanya tuh ada lagi yang sering dilakukan adalah standing front entry gitu ya. Tekniknya tuh masuk ke air dengan cara berdiri di pinggiran kapal, lalu memposisikan badan agak condong ke depan, lalu mengayunkan kaki ke depan dengan lebar, lalu masuk ke dalam air. Setelah masuk air, kamu harus langsung menutup rapat kembali kaki kamu agar bisa tetap bertahan di permukaan air begitu. Lalu enakan mana sih, rear roll method atau standing front entry? Nah, ini harus dicoba teman-teman ya. Gimana mau tahu rasanya kalau nggak nyoba ya kan? Nah, boleh tuh hubungi Pinus nanti ya. Dan masih ada metode lain yaitu side roll method dan sitting front entry. Nah, itu memang harus dicobain satu-satu. Gimana nyobanya? Ya hubungi Pinus aja ya kan? Nah, waktu itu di penyelaman yang kedua di hari kedua, memang kami tidak merekam kondisi di bawah air. Tidak berlangsung lama, kami langsung menjemput teman-teman. Ditandai dengan apa? Yaitu tadi yang seperti saya bilang, ada sosis warna orange. Sobat-sobat Pinus yang ikut penyelaman kedua kali ini terlihat lelah gitu ya, tapi happy wajahnya. Ya gimana nggak lelah, karena memang untuk menyelam itu butuh energi yang cukup. Udah oke. Kayaknya pernah ada efek kan enggak? Apa? Pernah ada efek sebelum ini. Udah kemarin. Pelan tapi pasti kapal mulai merapat ke dermaga Nusa Resto dan Mr. Semi sudah memesankan menu buat kami. Jadi memang semuanya udah tertata rapih gitu ya teman-teman. So abis ini kami langsung mengisi perut ya kan. Ini adalah hal terindah setelah melakukan penyelaman ya kan.
Nah, biasanya sambil menunggu menu-menu dihidangkan, kami saling berbagi cerita. Kita ketemu penyu dua, penyu sisik, terus sop koralnya juga lumayan. Ada sedikit arus, tapi disitulah kalau arus semakin kencang, ikan juga semakin banyak. Dan tadi juga pada senang. Pertama kali coba diving, kayak keren banget. Bareng yang lain juga, yang lain udah pengalaman semua. Cuma pada sabar-sabar juga nungguin. Asik sih diving bareng-bareng sih. Menurut aku harusnya lebih banyak lagi sih orang yang cobain diving. Waktu pertama kali masuk takut soalnya gelap, tapi udah hari kedua udah lumayan. Terus overall seru sih, kayaknya mau diving lagi. Mereka berkembang banget sih. Kebetulan waktu di kolam itu mereka itu masih panik nih, masih gelagapan lah karena belum kebiasa kan. Cuman udah pas lewat hari, pas sekarang ini, pas dari pulau ini udah oke banget kok. Divingnya udah mantep. Jalan-jalan kita menuju penginapan Bali ke jalan. Untuk teman-teman yang ingin menikmati keindahan alam bawah laut, silahkan hubungi Pinus. Salam menyelam dan cus bareng Pinus.